Mungkin selama ini kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Halo, selamat datang di Color and Healing. Temani aku mewarnai sambil membahas satu pelajaran menarik dari buku yang sedang aku baca. Kenapa semakin dewasa, semakin banyak yang harus difikirkan? Mungkin kalau kamu masih berusia belasan tahun, hal yang paling kamu khawatirkan adalah nilai ujian atau dimarahi orang tua. Tapi semakin beranjak dewasa, rasa daftar kekhawatiran itu semakin panjang. Khawatir tentang pekerjaan, khawatir soal uang, khawatir orang tua mulai menua, khawatir belum menikah, ataupun khawatir tentang masa depan. Sampai akhirnya kita sadar, semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang memenuhi pikiran. Tapi apakah memang hidup menjadi lebih berat? Atau sebenarnya cara kita memandang hidup yang berubah? Di dalam bab khawatir secukupnya dari buku All You Need Is Enough, ada satu kalimat yang membuatku berhenti sejenak. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah esok hari. Sebaliknya, ia malah mengenyahkan kedamaian hari ini. Kalimatnya terdengar sederhana, tapi mungkin selama ini kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Coba bayangkan ketika malam sudah tiba, tubuhmu pun sudah merasa lelah dan ingin beristirahat. Besok sebenarnya tidak ada masalah besar di tempat kerja, tetapi justru saat itulah pikiran mulai bekerja. Kalau nanti aku nggak jadi apa-apa, gimana dengan masa depanku? Semakin difikirkan, semakin sulit untuk tidur. Apa kamu pernah mengalami seperti itu? Aku yakin banyak dari kita pasti pernah. Jantung mulai berdebar, tidur tidak nyenyak, besok bangun dalam keadaan lelah. Akhirnya yang menguras energi bukan hanya masalahnya, tapi kekhawatiran tentang masalah itu. Kenapa sih semakin dewasa lebih sering mudah khawatir? Dari sudut pandang psikologi, jawabannya cukup masuk akal. Semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki. Saat kita kecil, banyak keputusan diambil oleh orang tua. Tetapi ketika sudah beranjak dewasa, hampir semua keputusan ada di tangan kita. Mulai dari memilih pekerjaan, mengatur keuangan, menjaga kesehatan, semua itu membuat otak bekerja lebih keras. Selain itu, otak manusia memang dirancang untuk mendeteksi ancaman. Tujuannya memang baik, yaitu melindungi kita. Tetapi kadang otak tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan kemungkinan. Akibatnya, kita bisa merasa cemas hanya karena membayangkan sesuatu. Misalnya belum ada kabar buruk, tetapi pikiran sudah membuat puluhan skenario terburuk. Kalau ini terjadi terus-menerus, tubuh akan selalu merasa lelah karena setiap hari hidup dalam mode siaga. Di bagian inilah aku merasa bahwa buku All You Need Is Enough memberikan pengingat yang penting. Penulis tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, karena khawatir adalah bagian dari emosi manusia. Yang perlu kita pelajari adalah khawatir secukupnya. Artinya apa? Khawatir seperlunya untuk membuat kita bersiap, bukan sampai kehilangan kedamaian hari ini. Kita tidak memiliki kendali penuh atas masa depan, tetapi kita selalu memiliki kendali atas apa yang bisa kita lakukan hari ini. Dan menurutku, menerima kenyataan itu justru membuat hati lebih tenang. Apa yang bisa kita lakukan supaya khawatir itu tidak berlebihan? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mulai jaga jadwal tidur. Mungkin ini terdengar sepele, tetapi ketika kita kurang tidur, bagian otak yang mengatur emosi bekerja kurang optimal. Akibatnya,
Masalah kecil terasa jauh lebih besar. Cobalah tidur dan bangun di jam yang relatif sama setiap hari. Bukan karena bisa menghilangkan semua masalah, tetapi karena tubuh yang lebih segar membantu kita berpikir lebih jernih. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Mulai dari 10 atau 15 menit sehari. Kamu bisa lakukan lari, sit up, push up, atau yang lain. Saat tubuh kita bergerak, tubuh melepaskan zat kimia yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi ketegangan. Kadang yang kita butuhkan bukan mencari jawaban baru, tetapi memberi tubuh kesempatan untuk melepaskan stres tersebut. Dan yang ketiga, setiap kali mulai khawatir, coba tanyakan hal ini kepada diri sendiri. Apakah ini masalah yang sedang terjadi atau hanya kemungkinan yang sedang aku bayangkan? Kalau itu baru kemungkinan, fokuslah pada satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Misalnya menulis jurnal, belajar skill yang baru, atau mewarnai seperti yang sedang kulakukan saat ini. Dengan begitu, energi kita berubah dari sekedar khawatir menjadi bertindak. Kalau hari ini kamu mendapatkan satu pelajaran dari video ini, semoga ini yang kamu ingat. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa menjaga diri kita agar tetap kuat menghadapinya, satu hari demi satu hari. Kalau kamu sedang belajar mengurangi rasa khawatir yang berlebihan, share video ini agar menjadi pengingatmu suatu saat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Semoga setiap pembahasan di channel ini bisa menemani kita belajar memahami diri sendiri.